Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Diana dan Bu Diana berharap kalian masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Masih seperti yang kemarin, di sini Bu Diana masih akan membahas mengenai materi pidato persuasif yang ada di bab 2. Ya, berarti masih lanjutan dari yang kemarin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran untuk pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, perlu kita ketahui ya bahwasanya kompetensi dasar dari materi pidato persuasif ini adalah mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Sedangkan yang kedua, kalian dapat menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Oke anak-anak, sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui tentang pidato persuasif, alangkah baiknya kita ketahui dulu pengertian dari pidato secara umum. Sebelumnya, kalian pasti sudah pernah dengarkan orang berpidato atau kalian pernah membaca teks pidato. Nah, pengertian pidato secara umum adalah suatu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pernyataan, gagasan, ide, petunjuk, atau nasihat dengan susunan kata yang baik. Oke, lanjut ya anak-anak. Setelah kita tadi mengetahui pengertian dari pidato secara umum, sekarang kita akan mengetahui bahwasanya tujuan dari pidato itu apa saja. Yang pertama, di sini memberikan informasi kepada pendengar. Sedangkan yang kedua, meyakinkan pendengar. Selanjutnya, tujuan dari pidato yang nomor 3 adalah menghibur pendengar. Yang terakhir di sini, menggerakkan pendengar atau mengajak. Oke anak-anak, selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu tentang pengertian dari pidato persuasif. Bahwasanya di awal tadi kita sudah mengetahui pidato, pengertiannya secara umum, sekarang kita mengetahui tentang pengertian dari pidato persuasif itu apa. Bahwasanya di sini pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Selanjutnya, di dalam pidato persuasif, apabila kita ingin menemukan informasi, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, selanjutnya, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Oke, selanjutnya ya anak-anak, sebagaimana dengan tujuan pembelajaran yang tadi bahwasanya kita harus mampu untuk menyimpulkan dari isi pidato persuasif itu sendiri. Nah, sekarang di sini yang harus kita pelajari adalah bagaimana
langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif, serta aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif itu sendiri. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memusatkan perhatian. Yang kedua, kita harus menyiapkan alat tulis seperti buku, pensil, dan ballpoint. Yang selanjutnya, kalian harus mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, kalian harus mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato. Yang kelima, barulah kalian di sini menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang keenam, setelah kita menemukan simpulan dari isi pidato tersebut, maka di sini kita menulis simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Oke ya, lanjut. Setelah tadi kita mengetahui langkah-langkah menyimpulkan dari isi pidato persuasif, sekarang kita akan mempelajari aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Kita perhatikan ya aspek-aspeknya. Yang pertama di sini, simpulan harus memuat pokok isi berita. Selanjutnya, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Yang terakhir, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan dari isi pidato tersebut. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.